Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. An amiril mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Nisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan kesehatan, keafiatan, panjang umur pada kita seberataan sehingga diberikan taufik dan kemudahan berkumpul lagi di malam Ahad ini di masjid mulia ini melanjutkan kegiatan taklim, mengaji, belajar kitab Hadits Arba'in Nawawiyah ditunjang dengan syarah Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Hari ini kita masuk kepada hadits yang pertama dari dalam kitab Arba'in Nawawi. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadits yang pertama ini diriwayatkan oleh Amiril Mu'minin, pimpinan orang-orang beriman yang bergelar Abi Hafsin, yaitu Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar al-Faruq ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan di dalam Jawahir Lu'lu'iyah, huwa awwalu man summiya amiral mu'minin 'alal umum, sammahu bidzalika ba'du sahabah wa qila innahu qala linnas fi ba'di khutabih ayyuhan nas antumul mu'minun wa ana amirukum fasummiya amiral mu'minin. Wa kana qabla dzalika yuqalu lahu ya khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab di dalam sejarah adalah sahabat pertama yang dikiau dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Kita seberataan tahu susunan khilafah setelah Rasulullah wafat itu dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat dilanjutkan oleh Sayyidina Umar Al-Faruq ibn Khattab. Setelah Sayyidina Umar wafat dilanjutkan Sayyidina Uthman ibn Affan.
Setelah Sayyidina Uthman wafat, dilanjutkan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Lalu dilanjutkan Sayyidina Hasan beberapa bulan, dan selanjutnya Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sahabat-sahabat, senior-senior, ringkas cerita sepakat mengangkat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, pengganti Nabi. Puncak tampuk kepemimpinan Islam itu diberikan pada Sayyidina Abu Bakar setelah Rasulullah wafat. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjabat, itu gelar beliau atau panggilan beliau Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah bahasa kita. Khalifah sebutan sidin. Belum dikenal istilah Amirul Mukminin, belum zaman Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, lalu Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang meneruskan. Pertama-tama Sayyidina Umar tuh panggilan sidin, ya khalifati Rasulillah, wahai pengganti dari penggantinya Rasulullah. Kepanjangan, wahai pengganti dari penggantinya Rasulullah. Karena itu agak panjang panggilannya, lalu disebutlah dengan istilah yang lebih singkat oleh sebagian sahabat, Amirul Mukminin, pimpinan orang-orang beriman. Nah, itu gelar Amirul Mukminin yang pertama kali menyandang Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sebagian mengatakan sebab Sayyidina Umar dikiau Amirul Mukminin karena ternyata pernah Sayyidina Umar ketika menjabat sebagai khalifah, di salah satu khutbahnya sidin berucap, ayyuhan nas antumul mu'minun wa ana amirukum. Wahai manusia, jar Sayyidina Umar, antumul mu'minun, kalian adalah orang-orang beriman, wa ana amirukum, dan aku adalah amir bagi kalian. Amir orang-orang beriman, pemimpin orang beriman di zaman itu. Karena sidin seorang menyebut ini dalam salah satu khutbahnya, lalu lengket gelar Amirul Mukminin pada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Walladhi kannahu bi Abi Hafsin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lima ra'a fihi minasyiddati wal habsu lughatan al-asadu. Adapun gelar Sayyidina Umar disebut Abu Hafsin. Yang memberi gelaran atau kunyah Sayyidina Umar sebagai Abu Hafsin ternyata Rasulullah sendiri. Nabi memberi kunyah itu, gelar itu. Apa arti dari Abu Hafsin? Seseorang yang memiliki syiddah, kedisiplinan, ketegasan atau berwatak keras. Abu Hafs itu gelar Sayyidina Umar, dan Nabi sendiri yang memberi gelar. Kenapa? Karena Nabi melihat karakter Sayyidina Umar itu keras, tegas, kadakawa neko-neko, kadakawa digagayai, itu nah bahasa kita, tegas orangnya. Sehingga Nabi beri gelar dengan Abu Hafsin, karena al-hafsu al-asad. Dalam bahasa Arab, hafs itu bisa diartikan dengan asad atau singa. Walaqabahu bil Faruq, ay laqabahu Nabi bil Faruq li'anna Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Dan begitu pula Nabi memberi gelar Sayyidina Umar dengan gelaran Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Apa arti Al-Faruq? Orang yang memisah sesuatu menjadi dua hal, dari kata faroqa. Memisah apa Sayyidina Umar? Li'anna Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haq wal batil. Karena Allah Ta'ala
memisah mana yang hak, mana yang batil dengan sebab keberadaan Sayyidina Umar. Sehingga diberi gelar Sayyidin Al-Faruq, orang yang menjadi sebab jelasnya mana yang batil, mana yang hak. Sayyidina Umar ini ketika awal Islam baru didakwahkan Nabi, Sayyidina Umar termasuk orang yang benci Islam. Bukan termasuk orang yang langsung beriman dengan Nabi Muhammad. Fahuwa awwalu man jahara bil Islam. Namun ketika Sidin sudah masuk Islam di Mekah saat itu, Sidin orang yang berani lantang menyuarakan status Sidin sudah masuk Islam. Padahal saat itu Islam belum kuat di Makkah, di bawah intimidasi pembesar-pembesar kafir Quraisy. Sidin gak ada takutan Sidin Umar. Wa ayyadallahu bihi da'wata sadiqul masduq. Dengan sebab Sayyidina Umar masuk Islam, Allah pun memperkuat dakwah orang yang jujur dan dipercaya, yaitu Nabi kita Muhammad. Lama qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, bi Umar ibn al-Khattab atau bi Amr ibn Hisham, yani Aba Jahlin, fa asbaha Umaru fa aslama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala qad istabsyara ay fariha ahlus sama bi islami Umar. Ketika Sayyidina Umar ini belum masuk Islam, Nabi diriwayatkan pernah berdoa Sidin meminta pada Allah, ya Allah, perkuatlah Islam ini dengan salah seorang laki-laki yang engkau cintai. Entah dengan masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab atau dengan Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Karena Umar ibn al-Khattab dan Abu Jahal ini dua orang pembesar kafir Quraisy saat itu. Nabi berdoa, salah seorang dari nang berdua ini ya Allah jadikan Islam bang, gitu. Sehingga menjadi kuat dakwah Islam di Makkah. Ternyata yang dikabulkan oleh Allah dan dijadikan seseorang yang memeluk Islam Umar ibn al-Khattab. Adapun Abu Jahal tetap dengan kekafirannya. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, Nabi pun bercerita, atani Jibril, malaikat Jibril mendatangiku, faqala, dan berkata, qad istabsyara ahlus sama bi islami Umar. Penduduk langit bergembira manakala Umar ibn al-Khattab masuk Islam. Karena pengaruh Sayyidina Umar ketika Sidin masuk Islam dahsyat. Orang-orang kafir Quraisy disebut ketika Sayyidina Umar masuk Islam takutan banyak. Karena berpengaruh di kalangan kafir Quraisy Sayyidina Umar ibn al-Khattab ini. Bahkan ada riwayat menyebut sahabat-sahabat Nabi di Mekah yang tadinya sebelum Sayyidina Umar masuk Islam itu takutan untuk keliling Ka'bah, itu takutan. Tapi ketika Sayyidina Umar masuk Islam, wani sahabat yang lain untuk tawaf di Ka'bah. Karena tawaf di Ka'bah itu sudah ada digawi oleh orang-orang sebelum masuknya Islam dengan tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada daya wani bepara Ka'bah. Tapi ketika Sayyidina Umar masuk Islam, hanya sahabat-sahabat tadi yang lain wani bepara Ka'bah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab di sini disebut dalam syarah, ketika mana Sidin sudah masuk Islam, thumma innahu kharaja ila majami'i Quraisyin fanada bi islamihi fa asabahum min dzalika ka'abatun lam yusibhum mithluha. Ketika sudah masuk Islam Sayyidina Umar bersyahadat, langsung Sidin keluar menuju perkumpulan orang-orang Quraisy yang lagi dudukan. Jadi ada sekelompok orang Quraisy itu nang kada beriman lagi duduk-duduk nongkrong-nongkrong. Langsung Sayyidina Umar memaraki fanada bi islamihi dan mengumumkan, mendeklarasikan bahwa aku sudah masuk Islam.
Aku beriman kepada Muhammad bin Abdullah. Mendengar pengakuan Sayyidina Umar masuk Islam disebut fa asabahum min dzalika ka'abatun lam yusibhum mitlaha. Langsung orang-orang kafir Quraisy itu merasa sedih, galau, gundah. Kenapa sampai Umar bin Khattab masuk Islam juga? Lalu mereka pun ditimpa Ka'abah. Ka'abah itu ghammun wa huznun syadid, rasa sedih nang dahsyat. Karena orang berpengaruh, umpat juga masuk Islam. Qala Suhaibu lamma aslama Umaru jalasna haulal bait wa tahallaqna wa tufna wa antasafana mimman ghaladha alaina. Sayyidina Suhaib nang sudah masuk Islam terlebih dahulu berkisah, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, kami pun wani duduk parak-parak Ka'bah sudah. Wa tahallaqna, kami mengolah halaqah dudukan para Ka'bah. Wa tufna, dan kami tawaf. Nang sebelumnya kami kadewani beparak Ka'bah, takutan ditampiling atau diusir oleh pembesar Quraisy. Tapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, kami wani bertahan. Ada pengaruh dah. Bahasa kita tuh ada kena nang melawan akan. Nah itu luar biasanya dalam dakwah. Pengaruh seorang tokoh itu di dalam dunia dakwah dahsyat. Kalau bisa umpat dengan apa yang kita dakwahkan. Wantasafana mimman ghaladha alaina. Orang-orang kafir Quraisy yang tadi kasar terhadap kami, jar Sayyidina Suhaib, ketika Sayyidina Umar masuk Islam, kada wani lagi berbuat kasar. Bijak dalam bersikap, kada lagi nang bebarang pandir. Karena takutan dengan Sayyidina Umar. La ilaha illallah. Wa kana yabki lailan wa naharan. Fasu'ila an dzalika faqala qad wallitu amran in a'dil uhasab wa in adlim u'aqab wa in nimtu naharan adha'tu ra'iyata wa in nimtu lailan adha'tu nafsi. Sayyidina Umar itu ketika jadi khalifah, kana yabki lailan wa nahara, tiap malam tiap siang rancak dilihat Sidin menangis aja. Ketika jadi pemimpin nih, Amirul Mukminin, ketika menjabat sebagai khalifah, dilihat oleh banyak sahabat menangis terus siang dan malam. Fasu'ila an dzalik, ditakuni kenapa, sebab pian ini menangis terus siang malam. Padahal pian ini ibarat nomor satunya orang Islam saat itu, pimpinan tertinggi itu pian, atau mungkin kesetaraannya itu presiden orang Islam saat itu. Kenapa pian menangis siang dan malam? Apa jawab Sayyidina Umar? Qad wullitu amran in a'dil uhasab wa in adlim u'aqab. Jawaban Sayyidina Umar, qad wullitu amran, aku telah dipercayakan kepada satu perkara. Aku dipercayakan sebagai pemimpin, jar Sidin. In a'dil uhasab, kalau aku berbuat adil dalam menjalankan tampuk kepemimpinan, seadil-adilnya aku uhasab, tetap akan ditakuni hari kiamat. Seputaran bagaimana kepemimpinan Sidin. In a'dil uhasab, kalaupun aku adil, dan itu memang seharusnya berbuat adil, tetap juga ujung-ujungnya karena hisab akan dipertanggungjawabkan detail tampuk kepemimpinan. Wa in adlim u'aqab, dan apabila aku berbuat zalim dalam kepemimpinan, u'aqab, aku malah dapat siksa. Maksud Sayyidina Umar, kayak apa aku hendak gembira? Aku dipercayakan tampuk kepemimpinan yang dahsyat. Kalau aku berbuat adil, tatap juga ujungnya kena dihisap. Kalau berbuat dolim, makinnya u'aqab, aku dapat siksa. Wa in nimtu naharan, kalau aku guring di siang hari, adha'tu ra'iyah, aku menelantarkan rakyatku. Wa in nimtu lailan, kalau aku guring di malam hari,
Adha'tu nafsi, aku menelantarkan diriku seorang. Paham loh ya? Kalau aku guring di siang hari, jadi Sayyidina Umar, aku zalim terhadap rakyat. Banyak perkara rakyat harus aku bujuri, harus aku pimpin, harus aku atur keadilannya, kebutuhannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Kalau aku guring di siang hari, siang itu dari semenjak terbit matahari sampai maghrib. Kalau aku guring di antara waktu itu, adha'tur ra'iyah, aku menelantarkan rakyatku, zalim itu. Dan kalau aku guring di malam hari, adha'tu nafsi, aku menelantarkan diriku seorang. Karena malam satu-satunya waktu gesan ibadah antar aku lawan Allah. Namun malam aku guring juga apabila pulang aku ibadah di sini. Nah, ini menjadi beban pikiran Sayyidina Umar sehingga tiap hari nangis siang dan malam. Kayak ini pemimpin yang ideal. Kayak apa wah ini? Gambarannya tuh lawan wah ini. Jangan dikiralah para khalifah itu ketika menjabat menjadi khalifah parut bagandut. Ada. Awak belamak, bini bebanyak. Mencari ketenaran, mencari harta berlebih, menambah bisnis, menambah proyek. Dada para khalifah khulafa rasyidin itu mereka tuh bujur-bujur bertanggung jawab lahir batin dan selalu merasa kada berbuat adil, padahal maksimal sudah berbuat adilnya bagi rakyat. La ilaha illallah. Kadada nang basasahan mengejar tampuk kepemimpinan tuh kadada, berabut tuh kadada. Betunjulan terpaksa menjabat sebagai pemimpin tuh karena disuruh oleh mayoritas sahabat yang lain. Bukan mencari tampuk kepemimpinan tapi karena keterpaksaan. Karena yang lain sepakat memilih. Setelah dipilih kada arogan pula, menangis siang dan malam. Ditakuni kenapa pian nangis? Aku dipercayakan satu perkara yang kalau berbuat adil dihisap tetap. Kalau berbuat dolim disiksa. Apapun kemanapun kada nyaman ujung-ujungnya, maksud Sayyidina Umar. Wa innim tunaharan, kalau aku guring istirahat siang hari, adha'tur ra'iyah, aku menelantarkan rakyat. Gawianku di siang. Kalau guring di malam hari, aku menelantarkan diriku seorang. Apabila pulang aku ibadah, mengkada di malam hari. La ilaha illallah. Jangan dikira nang bahari itu mencari penginapan nyaman, guring. Pemimpin bahari itu bujur-bujur, bertanggung jawab dan selalu cemas. Kayak apa pertanggungjawabanku hari kiamat? La ilaha illallah. Wa kana yatasaffahu an-nas ay yanzuru fi syu'unihim wa ahwalihim wa yas'aluhum an umaraihim. Sayyidina Umar itu ketika menjabat sebagai khalifah Amirul Mukminin, yatasaffahu an-nas ay yanzuru fi syu'unihim wa ahwalihim. Selalu terjun lapangan. Terjun lapangan terus Sayyidina Umar. Dalam arti terjun lapangan melihat langsung kayak apa nasib rakyat tuh kayak apa di Madinah. Melihati kayak apa nang bebuhan pesisir kota Madinah atau yang di tengah kota. Terus diitihi sidin, yang kurang bantui sidin, yang butuh bantuan dibantu sidin. Bahkan ada riwayat lain sampai-sampai Sayyidina Umar membantu persalinan seorang perempuan yang melahirkan. Wa yas'aluhum an umaraihim. Ketika mana Sayyidina Umar itu terjun lapangan langsung mencek kayak apa kondisi rakyat yang dipimpin, sidin tuh betakun terus bagaimana orang yang aku percayakan untuk wilayah sini. Karena di bawah Sayyidina Umar tuh ada juga yang dipilih sidin sebagai pimpinan per daerah, gubernur-gubernur lah bahasanya. Di wilayah Syam siapa yang dipilih? Di wilayah Makkah siapa yang dipilih? Jadi ada kabinet lah Sayyidina Umar itu. Bawahan-bawahan yang ditunjuk sidin juga sebagai pimpinan skala daerah yang lebih kecil. Adapun kepemimpinan puncaknya Khalifatul Rasulillah Sayyidina Umar. Betakun terus lawan rakyat jelata kayak apa pimpinan buah nikam di sini.
Ibarat Sayyidina Umar, kalau kita beri gambaran, Sidin ada di Banjar, anggap terjun Sidin ke kabupaten Betakuan di kabupaten ini. Kayak apa Bupati Buhanikam? Baik aja kah? Mendengar langsung dari rakyat jelata tuh. Wa idza balaghahu an ahadin minhum annahu la ya'udul marida wa la yadkhulu ala dha'if azalah. Kalau sudah Sayyidina Umar terjun ke lapangan Betakun lawan rakyat kecil, kayak apa pimpinan Buhan Ikam di daerah sini yang aku pilih bagus kada? Ujar rakyat menjawab, bahasa kita nih contoh, bupati kami kada maelangi orang garing. Ujar rakyat, pimpinan kami nang pian pilih di sini Sidin kada mau maelangi orang nang sakit, tahu duduk di kantor warak gitu nah. Contohnya la ya'udul marid, atau ada laporan lain la yadkhul ala dhaif. Pimpinan yang pian pilih di daerah sini Sayyidina Umar, Sidin itu la yadkhul alal marid, kada membantui orang nang garing, kada peduli dengan rakyat jelata. Apabila ada laporan ke itu sampai pada Sayyidina Umar, azalahu, langsung dipecat oleh Sayyidina Umar, dimakzulkan. Gubernur-gubernur tadi yang di wilayah tertentu. Saking dahsyatnya tuh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, ini sebenarnya hal nang kayak ini patut disebarluaskan supaya kita dapat bahan perbandingan bagaimana dampak ajaran Islam yang dahsyat luar biasa rapi itu kepada para sahabat yang kemudian dipercayakan sebagai pemimpin, supaya jadi bahan renungan bagi siapapun yang mencoba untuk memimpin siapapun dari rakyat-rakyat yang dipimpin. La ilaha illallah. Wa dakhala alaihi amilun lahu fawajadahu radhiyallahu ta'ala anhu mustalqiyan wa sibyanuhu yal'abun ala batnih fa ankara dzalik faqala lahu Umar radhiyallahu ta'ala anhu kaifa anta ma'a ahlik qala idza dakhaltu alaihim sakata an-natiqu faqala lahu i'tazil anna fa innaka la tarfuqu bi ahlika wa waladika fa kaifa tarfuqu bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan suatu hari Sayyidina Umar ibn Khattab suatu hari dikunjungi salah satu pekerja Sidin. Artinya salah seorang pimpinan daerah yang dipilih Sayyidina Umar hendak laporan mendatangi Sayyidina Umar, mengunjungi Sayyidina Umar. Ternyata saat itu Sayyidina Umar lagi berabah dan anak-anak Sayyidina Umar yang halus duduk di atas parut Sayyidina Umar bermainan. Sayyidina Umar berabah, family time lah bahasanya, begayaan lawan anak Sidin seorang. Lalu pejabat daerah pilihan Sayyidina Umar juga tadi mengingkari, kenapa pian kayak ini begayaan lawan kanakan ini, kenapa pian? Artinya kurang senang melihat pemandangan Sayyidina Umar begayaan lawan anak Sidin seorang. Lalu Sayyidina Umar bertanya, kaifa anta ma'ahlik? Ikampang jawab Sayyidina Umar, kayak apa di rumah terhadap anak bini kan? Karena ia kan mengingkari Sayyidina Umar nang begayaan lawan anak Sidin seorang. Jar Sayyidina Umar, ikampang kayak apa kalau di rumah lawan keluarga ikam? Dijawab oleh pejabat daerah tadi, idza dakhaltu alaihim sakatan natiqu. Kalau ulun Sayyidina Umar, kalau ulun bulik ke rumah yang tadinya lagi bepandiran, mandam barataan, kada denang bepandir kalau ulun bulik. Artinya takutan dengan wibawa ulun kalau ulun bulik ke rumah. Kakanakan yang bubukahan tadi anak ulun seorang, kalau ulun sudah masuk ke lawang, hinip kayak kuburan langsung. Nya bangga mengisahkan itu. Maksudnya aku ini tegas Sayyidina Umar. Apa jawab Sayyidina Umar? I'tazil anna, ikam aku makzulkan. Bahasa kasar tuh ikam aku pecat. Kada boleh ikam memimpin daerah lagi. Fa innaka la tarfuqu bi ahlik wa waladik.
Karena ikam kada bisa berkasih sayang kepada istri dan anak ikam. Kalau kepada anak istri ja ikam kada bisa berkasih sayang, maka bagaimana ikam bisa berkasih sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW? Nah, itu artinya dalam keluarga pun kita harus menunjukkan sifat kasih sayang kita. Kalau ikam lawan anak bini ja kasar, kayak apa ikam lawan umat, lawan rakyat ikam pimpin di daerah ikam? I'tazil anna, ikam aku pecat, bahasa kita. La ilaha illallah. Setegas apapun Sayyidina Umar, kalau dalam urusan terhadap keluarga harus ramah, baik, sopan, mengajak keluarga bercanda dan sebagainya. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yata'ahadul umyan wa zamna wal ajaiz wa sibyan lailan wa yahmil ilaihimul ma wal hataba bi nafsihi wa yukhrij anhumul adha. Sayyidina Umar ketika menjabat sebagai khalifah, Sidin sangat yata'ahad memperhatikan al-umyan, orang-orang yang buta, difabel lah bahasa wahini, nang ada kekurangan dalam fisik. Orang-orang buta diperhatikan Sidin. Wazamna, orang-orang nang tua renta, orang-orang nang tua-tua diperhatikan Sidin, dibantui. Wal ajais, orang-orang nang difabel tadi kada mampu, lemah, ada kekurangan di tubuhnya. Wasibyan, dan kakanakan pun diperhatikan Sidin lailan, di waktu malam. Wa yahmil ilaihimul ma, bahkan kada sekali dua Sayyidina Umar maambilakan banyu maantari kepada rakyatnya seorang. Menimba banyu di sumur dibawakan kepada rakyatnya seorang. Wal hatab, begitu pula mencariakan kayu bakar bagi mereka yang kada mampu mencari kayu bakar seorang. Sidin seorang yang bertetabang. Binafsihi, dengan diri seorang, kada menyuruh anak buah. Wa yukhrij anhumul adha, dan membersihkan kotoran yang ada di rumah orang nang Sidin kunjungi. Umpat bebersih di rumah orang-orang nang kada mampu tadi, nang fisiknya kurang dan yang lain. La ilaha illallah. Wa kana ya'ti ila nisallati ghaba anhunna azwajuhun wa yaqulu lahunna alakunna hajah fayursilna ma'ahu jawariyahun fayashtari lahunna ma yahtajna ilaihi wa man kanat la tamliku syai'an yashtari laha min indihi. Begitu pula Sayyidina Umar ketika menjabat sebagai khalifah, Sidin memperhatikan para wanita juga. Fokus juga kesejahteraan wanita itu diperhatikan, khususnya allati ghaba anhunna azwajuhun, yang para suaminya sudah kadada lagi, ditinggal meninggal suami, atau perempuan-perempuan janda yang memang dicerai suami, wanita-wanita tua yang janda karena ditinggal wafat suami, diperhatikan oleh Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar pun berkata kepada para janda tua itu, alakunna hajah, bebuhan pian ibu-ibu, adakah hajat kebutuhan, jar Sayyidina Umar. Fayursilna ma'ahu jawariyahun, sehingga janda-janda tua ini pun mengirim anak-anaknya yang halus umpati Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar membawa anak-anak para janda tadi batu tukar barang dan hajat. Kemudian anak-anak ini nang membawa bulik kepada rumah kuitannya masing-masing. La ilaha illallah. Fayashtari lahunna ma yahtajna ilaih wa man kanat la tamliku syai'an yashtari laha min indihi. Dan kalau Sidin menemui seorang perempuan janda yang sudah tua dan kada bisi anak, kada bisi keluarga, seorangan sebatang kara, Sayyidina Umar langsung yang menukarakan hajat-hajatnya, mengantariakan ke rumahnya. Nah, ini Sayyidina Umar ibn Khattab, gambaran bagaimana Sidin saat menjabat sebagai khalifah. Adapun kelebihan Sayyidina Umar dari segi karomat, atau bahasa kita Banjar keramat. Ada keramatnya Sayyidina Umar, ada karomahnya juga dikisahkan di kitab sini. Ada beberapa karomat dikisahkan di sini. Salah satunya
annahu arsala jaishan wa ammar alaihim sariyatan fashtadda alaihimul hal wa kathurat jumu'ul a'da'i alaihim fabainama huwa yakhtub bil Madinah idh nada bi'a'la sawtihi thalatha marrat ya sariyatu al-jabala fasami'ahu sariyatun wa man ma'ahu wa hum bi ardil ajam fanhazu ila jabal fanasarahumullah alal a'da. Ketika Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah, Sidin Adam mengutus satu unit tentara Islam untuk berjihad di satu daerah di luar dari tanah Arab, di wilayah Ajam. Ada satu unit bala tentara muslimin Sidin utus ikam berjihad di jalan itu, sebarluaskan agama Islam, perangi siapa yang mereka masih musyrik menyembah kepada selain Allah. Diutus satu unit bala tentara Islam tadi, jauh nih ribuan kilo dari Madinah. Setelah beberapa pekan setelah diutusnya tadi para unit tadi, jauh sudah sampai ke lokasi. Ternyata di lokasi tersebut bala tentara yang diutus Sayyidina Umar tadi didesak oleh musuh, dikepung oleh musuh. Sayyidina Umarnya di Madinah, ribuan kilo jarak ini jauh. Kadada telekomunikasi bahari, kadada surat menyurat nang langsung 2 detik sampai kayak sekarang via internet, kadada. Jauh ribuan kilo. Di negeri Ajam, unit yang Sidin kirim tadi lagi didesak musuh, hendak dikepung oleh musuh. Sayyidina Umar di Madinah. Ketika itu Sayyidina Umar di Madinah lagi berdiri di mimbar khutbah di tengah orang banyak di Madinah. Tiba-tiba di tengah khutbah Sayyidina Umar berteriak bi'a'la sauti dengan suara yang nyaring banar. 3 kali berteriak. 3 kali berteriak. Jamaah nang di Madinah bingung, apa maksudnya? Apa bunyi teriaknya Sayyidina Umar? Ya Sariyah al-Jabal. Sariyah ini ngaran pimpinan unit yang dikirim ke negeri Ajam tadi. Wahai Sariyah, naikkan ke gunung. Wahai Sariyah, naik ke gunung. Wahai Sariyah, naik ke gunung. 3 kali dalam khutbah Sayyidina Umar berucap. Sontak jamaah nang di Madinah bingung, Sariyah aja kadada di sini, lagi dikirim jauh di sana. Kenapa Sayyidina Umar berucap 3 kali? Ternyata di saat yang bersamaan Sariyah di negeri Ajam mendengar suara Sayyidina Umar. Langsung mengumpati instruksi Sayyidina Umar, kita berlindung naikkan ke atas gunung. Berataan langsung naik ke gunung. Akhirnya kada jadi dikepung oleh musuh. Selamatan berataan, kada jadi dibantai. Jauhnya ribuan kilo suara Sayyidina Umar kedengaran. Nah ini karamat Sayyidina Umar. Kalau kita nih orang normal baku ciak di pasar, anggap nih paling jauh sampai mana suara bian? Sampailah ke Mabuun. Udah harapan. Ini karamah, keramat dari Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Nah, hanya kita membaca seputar biografi Sayyidina Umar, belum lagi kematan hadisnya. Tapi memang mengaji kitab Jawahir Lu'lu'iyah ini banyak faedah-faedah ilmiah yang patut kita pelajari, termasuk mengenal siapa gerang Sayyidina Umar kayak yang kita baca nih. Mudah-mudahan perjumpaan kali ini membawa kemanfaatan. Mudah-mudahan kita seberataan, anak cucu kita, generasi penerus kita dianugerahkan oleh Allah rasa ta'zim, merasa cinta kepada para sahabat-sahabat Nabi, khususnya para khulafa rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Allah